Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu, mungkin apabila ada yang mau berdiskusi, kami persilakan. Apabila sudah melakukan chat, nanti akan kami bahas. Baik, terima kasih. Waktu kami kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih. Yang raise hand untuk melakukan sesi tanya jawab, baik. Bapak dari Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah, Bapak Winarto. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Apa yang tadi dipaparkan dari Bapak pemateri tadi sudah sangat jelas lagi. Cuman ada satu hal yang mesti kita menjadi diskusi, sekaligus nanti mungkin bisa menjadi gambaran untuk kabupaten lain. Mungkin satu saja terkait dengan penetapan tanggal penerbitan ijazah, di mana di Juknis itu diberikan waktu paling cepat itu tanggal penerbitan ijazah itu tanggal 9 Juni 2023 dan paling lambat tanggal 31 Juli 2023. Nah, jadi itu aturan masih umum, cuman pada tahun-tahun sebelumnya itu sempat saya tanyakan apakah sama dengan tahun sekarang ini. Jadi apakah kita bisa nanti menerbitkan surat edaran yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten dalam rangka untuk menetapkan tanggal penerbitan jasa yang bertujuannya untuk menserasikan, ya, menyamakan tanggalnya. Jangan sampai ada sekolah satuan pendidikan yang menetapkan tanggal sekolah A tanggal 9, sekolah B tanggal 10, ya, dan sebagainya dalam satu kabupaten. Atau mungkin juga nanti bisa racu juga dalam satu satuan pendidikan itu tanggalnya bisa beda dalam satu satuan pendidikan gitu. Tapi kalau kita dari Dinas Pendidikan mengeluarkan surat edaran dalam hal penetapan tanggal penerbitan ijazah, mungkin bisa menjadi solusi supaya setiap satuan pendidikan bisa menjadikan acuan dalam proses penetapan tanggal penerbitan ijazah. Ya, mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bapak Winarto. Pertanyaannya mengenai penetapan tanggal ijazah, ya. Pertanyaannya bagaimana? Mau ditampung dulu atau langsung dijawab, Bapak Adit? Tampung 3 dulu mungkin ya. Ditampung 3 dulu ya. Baik. Pertanyaannya kami tampung dulu ya Bapak Winarto. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Dinas Pendidikan Belu, Bapak Francisco Ramos, apakah hadir? Halo Bapak Francisco Ramos. Ya, selamat pagi. Oke, selamat pagi Bapak. Silakan Bapak untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, ini salam sehat untuk kita sekalian. Saya ada 2 pertanyaan untuk ini Mas Harlan. Yang pertama terkait dengan penulisan ijazah pada kolom nama orang tua. Jika di SD itu tertulis nama Bapak, terkait dengan data itu tentu sumbernya adalah kakak, kartu keluarga. Kemudian dalam perjalanan itu anak di SMP bapaknya sudah tidak ada. Berubah juga ikutannya adalah kakak juga ikut berubah. Di situ tertulis kakaknya adalah nama ibu. Nah, sehingga itu ada 2 orang yang menjadi penanggung jawab sebagai kakak. Di SD nama bapak, di SMP-nya nama ibu. Mohon petunjuk. Jika saya pakai tetap kolom nama bapak yang ada di SD, maka berbeda. Karena bapak ini sudah tidak ada di SMP.
Mohon petunjuk. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan kolom pengisian nilai jasa. Pada kolom itu kami mau mendapat penjelasan berapa digit di belakang koma, apakah 2, kemudian berapa digit sebelum koma itu, apakah 9,75 atau 90,75 atau berapa, itu saya mau penjelasan supaya kami mau keseragaman ketika sosialisasi di tingkat kabupaten. Itu dua dulu, nanti berkembang mungkin kami bisa dapat informasi lebih jelas. Terima kasih, selamat pagi. Oke, terima kasih Bapak Francisco Ramos untuk pertanyaannya. 2 pertanyaan ya Pak tentang penulisan ijazah dan untuk nama Bapak dan nama Ibu, apakah kalau misalkan berbeda di SD-nya menggunakan nama Bapak, lalu di SMP menggunakan nama Ibu, itu bagaimana mohon petunjuk. Kemudian yang kedua itu tentang penulisan nilai berapa digit gitu ya Pak ya? Iya, baik. Apakah ada penanya berikutnya di Zoom? Denpasar. Oke, baik. Untuk dari Denpasar, Bapak Made Sukarya, apakah hadir? Selamat siang, Bapak dan Ibu. Selamat siang, Bapak. Silakan, Bapak. Ini simpel saja. Yang sering saya temukan kendala dalam penulis ijazah itu adalah penulisan tanggal lahir peserta didik, terutama bulan Februari dan November. Nah, ini kalau kita lihat dari penulisannya, apakah Februari itu menggunakan F atau P, demikian juga Novembernya itu. Apa pakai V atau apa? Itu kadang-kadang teman juga bertanya seperti itu, Pak. Yang kedua, pertanyaan saya adalah masalah penulisan pada satuan pendidikan. Kalau saya kan SMP, sebelumnya ditulis sekolah menengah pertama. Ini apa memang bisa disingkat dan lain sebagainya. Itu aja Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Made. Jadi ada 2 pertanyaan tentang penulisan tanggal lahir peserta didik, penulisan bulan ya Pak. Jadi huruf F atau V atau P begitu ya. Kemudian yang kedua tentang penulisan satuan pendidikan, SMP-nya disingkat atau dipanjangkan gitu ya. Baik, terima kasih Bapak Sobat SMP semuanya atas pertanyaannya. Dipersilakan kepada Pak Aditya untuk menjawab 3 pertanyaan. Baik, saya jawab dulu untuk pertanyaan pertama mengenai penetapan tanggal ijazah. Ya. Jadi ketentuan di pertanyaan adalah tanggal penetapan tanggal penerbitan ijazah itu adalah paling cepat 1 hari setelah tanggal kelulusan, yaitu 9 Juni 2023, dan paling lambat itu di tanggal 31 Juli 2023. Apakah Dinas Pendidikan boleh menetapkan tanggal kelulusannya untuk seragam di satuan pendidikan di bawahnya? Boleh. Nah, jawaban pertama adalah boleh dilakukan penyeragaman tanggal penerbitan ijazah. Ya. Tapi mungkin yang perlu diperhatikan oleh Bapak dan Ibu adalah ketika ada satuan pendidikan yang kebetulan kepala sekolahnya itu berhalangan atau terjadi keputusan jabatan, kan harus menerbitkan SK penunjukan PLT ya Bapak dan Ibu ya. Nah, mohon untuk diatur kembali, mohon diperhatikan tanggal-tanggal tersebut ya Bapak dan Ibu. Jangan sampai tanggal kelulusannya itu mendahului
tanggal penetapan PLT. Karena kan jadi kebalik ya Bapak. Jadi misalkannya di Kabupaten Maluku Tengah hendak diseragamkan menjadi 12 Juni misalkannya. Setara di seragam misalkan di 12 Juni semuanya. Boleh. Tapi apabila nanti ada satuan pendidikan yang kebetulan di 13 Juni kepala sekolahnya itu berhalangan untuk melakukan penandatanganan, sehingga kan perlu diterbitkan SK. Nah, SK-nya mau tanggal berapa? Kalau misalkannya SK-nya 14 Juni, berarti kan tanggal kelulusan mendahului tanggal penerbitan atau penunjukan PLT. Nah, jadi jawaban kami adalah boleh diseragamkan, tetapi mohon diatur, diperhatikan tanggal-tanggal untuk SK-SK yang mempengaruhi ya penandatanganan ijazah tersebut ya Bapak. Nah, jadi mudah-mudahan cukup jelas ya Pak Winarto ya. Jelas, iya Pak. Siap, ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak Winarto. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, nah, untuk ijazah jenjang sebelumnya atau dalam hal ini adalah ijazah jenjang SD, nama orang tua yang dituliskan adalah nama Bapak. Kemudian dalam perjalanan hidupnya pemilik jasa tersebut, ayahnya tersebut meninggal, kemudian di kakak yang dituliskan menjadi kepala keluarganya adalah ibunya. Nah, oke, kita kembalikan ke ketentuannya ya Bapak dan Ibu ya. Yang dituliskan di kolom orang tua adalah nama ayah, ibu, atau wali pemilik ijazah. Nah, jadi Bapak dan Ibu, nama yang dicantumkan di kolom orang tua itu boleh ayah, boleh ibu, atau boleh wali pemilik ijazah. Sehingga apabila memang di ijazah SMP-nya, karena kebetulan ayahandanya sudah tiada, ingin dituliskan nama ibu, maka itu diperkenankan. Ya. Jadi kita kembalikan lagi ke ketentuan awalnya. Boleh ayah, ibu, atau wali pemilik ijazah. Kemudian untuk nilai berapa digit di belakang koma, ya Bapak dan Ibu. Sesuai dengan ketentuannya, seperti sudah dijelaskan bahwa untuk penulisan nilai per mata pelajaran, itu dituliskan 2 angka di belakang koma. Untuk per mata pelajarannya. Kemudian, untuk rata-ratanya, jadi setelah nilai-nilai di mata pelajaran itu dirata-ratakan, misalkannya kebetulan angka di belakang komanya itu lebih dari 2, maka dibulatkan menjadi 2 angka di belakang koma. Ya, jadi saya tegaskan lagi, nilai yang dituliskan di belangko ijazah adalah nilai dengan pembulatan 2 angka di belakang koma. Saya harap Pak Franciscus Ramos sudah. Kami harap untuk penjelasannya itu sudah jelas, dan untuk rentangnya itu adalah rentang 0 sampai 100 ya Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu, kami harap tidak salah ketika menuliskan nilainya. Jadi rentangnya itu bukan 0-10, bukan ya Bapak dan Ibu, tapi rentang 0-100 dengan pembulatan 2 angka di belakang. Berikut Pak Franciscus Ramos, bagaimana? Ada yang masih ingin dikonfirmasikan Pak
Franciscus. Baik, terima kasih Mas Harlan. Halo, Halo. Pak. Ya. Ya. Baik, kembali ke pertanyaan yang semula ya, Mas. Jika rujukan itu diizinkan nama Bapak, Ibu, atau Wali, setuju. Namun ada perbedaan nama orang tua antara ijazah SD dan SMP. Itu menjadi soal. Ketika anak-anak ini akan melanjut ke perguruan tinggi atau melamar di salah satu pekerjaan yang memang sifatnya harus database-nya harus connect, terutama orang tua. Sehingga ini perlu ada catatan tambahan untuk menjelaskan. Jadi gitu, Mas. Jadi kalau kami bisa tulis ibu atau wali. Tetapi ada beda bahwa di SD itu di kolom nama orang tua itu Bapak, sementara di SMP kolom nama orang tua adalah ibu. Nah, perbedaan ini yang harus kita jelaskan ketika dia mencari pekerjaan. Ini soalnya di situ. Sehingga rata-rata kami di daerah selalu mengeluarkan surat keterangan untuk menjelaskan itu. Saya pikir ini ya, kalau memang dipaksakan kami tetap tulis ibu atau wali. Tapi tidak pakai nama Bapak lagi seperti yang di SD. Saya pikir itu ya, Mas. Kalau soal nilai, oke lah, setuju. Terima kasih. Iya, jadi memang beberapa sekolah kedinasan atau misalkannya seleksi beasiswa itu memang terkadang mengharuskan ya untuk penulisan nama orang tua itu sesuai antara jenjang baik SD, SMP maupun SMA. Nah, ini dikembalikan lagi ke satuan pendidikan dan juga mungkin satuan ke pemohon, ya. Jadi apabila memang masih ada kendala tentang penulisan ini, itu sebenarnya dikembalikan ke satuan pendidikan dan juga pemohonnya sesuai dengan surat edaran Persesjen tentang penulisan nama orang tua di belangko ijazah di Persesjen nomor surat edaran Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek nomor 28 tahun 2021. Di situ dijelaskan bahwa sama ketentuannya yang dituliskan adalah nama ayah, ibu atau orang tua wali, dan juga disesuaikan dengan dokumen resmi dan disesuaikan juga dengan pemohon. Jadi apabila memang bapak dan ibunya itu memohon untuk penggantian dengan ijazah jenjang sebelumnya, itu diperkenankan asal ada permohonannya. Ya. Tapi kami harap bapak dan ibu dan juga satuan pendidikan tersebut juga itu memperhatikan risiko-risiko ketika ingin meneruskan pendidikan ke jenjang selanjutnya yang memiliki unsur kedinasan, karena memang mengharuskan nama orang tua itu sama antar jenjang di ijazahnya, ya. Jadi kita kembalikan lagi saja untuk penulisan itu ke surat edaran Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek nomor 28 tahun 2021. Ya. Apakah nanti kalau misalnya ternyata sudah terlanjur tertulis kemudian dibuat surat keterangan, yaitu itu adalah risiko-risiko dan juga langkah-langkah yang bisa kita ambil apabila memang terjadi kasus-kasus tersebut, ya Bapak Ibu, ya. Bagaimana Pak Franciscus? Kami harap cukup menjawab. Ya, cukup. Makasih ya Mas. Baik, sama-sama Pak Franciscus. Oke, berikutnya untuk pertanyaan berikutnya dengan Pak Made dari Denpasar. Di sini untuk penulisan tanggal lahir peserta didik, ya, terutama sebenarnya
untuk penulisan nama bulan. Ya, kami tegaskan bahwa untuk penulisan nama bulan di belangko ijazah itu menggunakan penulisan bahasa Indonesia ya Bapak dan Ibu ya. Jadi Januari, Februari itu menggunakan I, bukan Y. Jadi bukan Y, tapi I sejati. Februari, Februari, I. Ya. Jadi kita kembalikan lagi ke bahasa Indonesia. Apabila Bapak dan Ibu kesulitan untuk menemukan nama bulan dalam bahasa Indonesia, Bapak dan Ibu bisa buka kembali KBBI. Ya, baik KBBI versi cetak maupun KBBI versi digital atau versi web yang sudah kami terbitkan. Nah, jadi November itu tuliskan dengan November, November, bahasa Indonesia. Apabila masih kesulitan, Bapak dan Ibu, kami harap cek kembali di KBBI apabila Bapak dan Ibu masih ragu. Kemudian untuk penulisan satuan pendidikan nih, nah kembali sesuai dengan ketentuannya, apakah ditulis SMP atau ditulis sekolah menengah pertama dipanjangkan, atau jangan-jangan masih ada yang menggunakan SLTP, tapi kayaknya udah nggak mungkin ada sih SLTP. Tapi untuk penulisan satuan pendidikan itu dikembalikan ke SK nomenklatur di daerah. Ya, Bapak dan Ibu sudah menerbitkan SK nomenklatur kan Bapak dan Ibu? Nah, satuan pendidikan menuliskan nama satuan pendidikannya sesuai dengan yang tercantum di SK nomenklatur daerah tersebut. Apabila nama yang di SK nomenklatur tersebut berbeda dengan Dapodik, maka yang digunakan tetap yang ada di SK nomenklatur. Nama yang di Dapodik kami harap segera disesuaikan ketika melakukan update Dapodik. Ya, jadi saya tegaskan untuk jawaban untuk Pak Made, untuk penulisan satuan pendidikan disesuaikan dengan yang tercantum di SK nomenklatur yang diterbitkan oleh daerah. Ya. Baik, untuk Pak Made, apakah masih ada yang ingin dikonfirmasikan? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Made, Pak banyak Pak. dari Pak Made? Masih aja dari Pak Made. Masih dari Pak Made. Iya, dari Pak Made. Bagaimana Pak Made? Terima kasih Pak. Saya lanjut lagi sedikit ya. Ada pertanyaan ini. Masalah nama orang tua. Kadang-kadang kan ada titelnya. Kira-kira perlu ditulis itu Pak. Titel yang ada nama orang tua, penulis orang tua. Kadang-kadang ada titelnya. Itu kira-kira perlu ditulis atau bagaimana? Terima kasih baik. Pak. Nah, sama-sama Bapak. Ya. Jadi pertanyaan bukan lanjutan ya, pertanyaan baru ternyata Pak Made ya. Baik. Jadi untuk penamaan orang tua itu cukup dituliskan nama orang tuanya saja. Tidak perlu menggunakan titel, baik itu titel pendidikan, keagamaan, maupun titel almarhum. Jadi walaupun bapaknya tersebut sudah tiada, itu tidak perlu dituliskan almarhum atau ALMH. Jadi yang dituliskan di kolom orang tua cukup namanya saja, sesuai dengan ketentuan. Baik. Semoga menjawab Pak Made. Bagaimana? Terima kasih Pak. Terima kasih. Sama-sama Pak Made. Alhamdulillah. Baik, saya kembalikan lagi. Mungkin Bu Tiara ada yang ingin bertanya lagi? Baik. Terima kasih jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak. Ya Pak, boleh tanya sedikit tambahan ini? Tapi mohon maaf tidak
Kan kameranya tidak hidup ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ijazah tadi kalau kita tulis tidak boleh menulis gelar dari orang tua si anak. Nah, bagaimana dengan hubungannya dengan akte kelahiran, di mana di akte kelahiran itu sudah tertulis. Kemudian biasanya di akte itu akan mengisi data ijazah SD si anak. Kemudian biasanya ijazah SMP akan mengikuti ijazah SD. Nah, ini gimana kasusnya kalau begini? Terima kasih, Pak. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu pertanyaan pertama kita tampung. Mungkin ada pertanyaan lagi ya, buat Tiara ya. Kita tampung dulu. Silakan, Bang. Ya, silakan Pak Joseph. Ya, selamat siang Ibu. Selamat siang. Siang Bapak. Ya, Ya, terima siap, kasih untuk waktunya. Mohon izin tanya terkait dengan penulisan tempat lahir. Ya, penulisan tempat lahir yang tertera di akta kelahiran itu ada nama desa ya, yang ada di dalam kabupaten tersebut atau kabupaten kota tersebut. Nah, di dalam penulisan ijazahnya, apa kami mau menulis sesuai dengan akta kelahiran ataukah kami hanya tulis nama kota atau kabupaten saja? Mungkin itu saja yang dapat kami tanyakan. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Pak Yosef untuk pertanyaannya. Ya, Dua pertanyaan dulu. Oh, dua pertanyaan dulu, baik. Ya, Silakan. baik. Saya coba jawab dua pertanyaan. Pak Rusdi dari BPMP Aceh. Ya, baik, Pak Rusdi. Ya. Untuk ya, apabila kita mengikuti ketentuan itu memang tidak tuliskan gelar ya, Bapak. Tetapi ternyata apabila di akte kelahiran juga itu ternyata sudah tertulis nama orang tua dengan gelar, Ya. maka disesuaikan dengan akte kelahirannya saja. Jadi kalau misalkannya di akte kelahirannya itu orang tua itu sudah bergelar, maka dituliskan tidak apa-apa karena sesuai dengan akte kelahirannya. Oke, gitu. Begitupun juga dengan pertanyaan Pak Yosef mengenai Makasih, Pak. tempat kelahiran. Nah, memang di beberapa daerah penulisan tempat kelahiran itu menggunakan nama desa atau nama dusun. Ya, sehingga untuk tempat kelahiran yang dituliskan di ijazah itu disesuaikan juga dengan akte kelahiran. Jadi kalau misalkannya ternyata yang tertulis di akte kelahiran itu adalah kelahiran Desa Penglipuran, maka yang dituliskan itu adalah penglipurannya. Jadi saya tegaskan kembali untuk kedua pertanyaan ini, untuk apabila nama orang tua di akta itu sudah ada gelarnya dan juga nama tempat kelahiran akte itu menggunakan nama desa, maka keduanya disesuaikan dengan akta kelahiran. Oke. Terima kasih. Baik, Pak Rusdi dan Pak Yosef, kami harap
Terima kasih, terima kasih. Pak. Ya, terima kasih. Sama-sama Pak Rusdi. Baik. Terima kasih. Dari Dompu. Juga secara resmi kami sampaikan juga ke ahli dinas kabupaten kota melalui grup Telegram masing-masing ya. Kemudian kita akan melihat pertanyaan yang sudah masuk nih dari kanal YouTube Direktorat SMP. Oke, dari SMP 3 dari SMP Negeri 3 Montong Gading. Begini Pak Adi, pertanyaannya, jadi sekarang yang dimaksudkan pada penjelasan ini, apakah kita tidak berpedoman pada ijazah jenjang sebelumnya? Oke. Itu pertanyaannya. Silakan dijawab dulu ya Pak Adi ya. Oke, baik Mbak Tiara. Ya, baik. Bapak dari SMP Negeri 3 Montong Gading. Ya. Jadi untuk penulisan nama dan orang tua itu mengikuti akta kelahiran atau dokumen kelahiran yang sah. Ya, begitu. Atau sesuai dengan yang diperoleh ijazah yang diperoleh dari jenjang sebelumnya. Ya. Jadi keduanya boleh. Bisa sesuai dengan akta atau sesuai dengan ijazah jenjang sebelumnya. Tapi kalau misalkannya boleh kita membandingkan, maka ya kalau misalkannya lebih kuat, pasti lebih kuat akta kelahiran. Karena itulah dokumen kelahiran sah dan itu terbit lebih dahulu dibanding ijazah. Tapi kita kembalikan lagi ke surat edaran Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek nomor 28 tahun 2021. Ya, apabila ternyata nama orang tua itu ingin disesuaikan dengan pemohon, maka itu diperkenankan. Ya, jadi mungkin mudah-mudahan dari pemirsa kita di YouTube, yaitu SMP Negeri 3 Montong Gading, semoga terjelaskan. Ya, baik. Oke. Ya, monggo Mbak Tiara. Mungkin. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya dari YouTube Dira Hutahaya. Selamat pagi Pak, saya Dira Hutahaya dari SMPN 31 Atap Tualang. Hadir dan mau bertanya, bagaimana aturan pada penulisan tanggal lahir anak yang 1 digit? Apakah menggunakan angka 0 atau 05? Oh, oke. Contohnya, contohnya 5. Oke. Oke, baik guys. Apa kabar nih Pak Hutahain dari SMP Negeri 31 Atap Tualang. Wah, luar biasa sekali. Alhamdulillah ternyata dengan kanal YouTube kita bisa melebarkan informasi kita ya sampai ke 1 atap, bisa mengakses juga. Alhamdulillah. Oke, untuk pertanyaannya cukup bagus. Jadi untuk tanggal lahir, apakah penulisannya itu menggunakan 2 digit, wajib 2 digit, atau cukup 1 digit kalau memang tanggal lahirnya itu angka tunggal? Ya, baik. Untuk jawabannya, tanggal lahir itu dituliskan 1 digit kalau misalkan memang tanggal lahirnya itu tanggal lahir tunggal. Contohnya, misalkannya yang dicontohkan oleh ibu ya, dokter Anda. Ya, dicontohkan oleh ibu. Pak Dira. Ya, jadi dicontohkan oleh Pak Dira itu tanggal 5, maka yang dituliskan adalah angka 5. Misalkannya 5 Januari 2007. Maka yang dituliskan adalah
5 Januari 2007, bukan 05 Januari 2007. Ya, saya kasih kembali, apabila memang tanggal kelahirannya itu angka tunggal, cukup dituliskan satu angka saja. Oke, baik Pak Dira, semoga cukup menjawab. Itu jauh Pak Dira saya. Kemudian kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Hendra Yenti. Izin bertanya Pak, ini kasus yang bisa jadi terjadi ya di daerah yang lain juga. Izin bertanya Pak, di tempat lama baru diambil ijazahnya, kalau hilang atau digigit tikus itu bagaimana? Jadi kalau ada ijazah yang hilang atau digigit tikus itu bagaimana Pak? Silakan Pak. Oh, oke. Jadi kasus menarik untuk dibahas nih ya Bapak dan Ibu ya. Ini Saya bersuara. saya mencoba untuk menerawang maksud dari pertanyaan Bu Hendrayanti ini. Izin bertanya Pak, di tempat lama baru diambil ijazahnya. Kalau hilang atau digigit tikus bagaimana Pak? Pertama, apabila satuan pendidikan sudah menerima belangko ijazahnya, harap segera diproses. Ya. Dicek ijazahnya, kemudian segera ditulis. Ya. Kemudian setelah kelulusan harap segera diterbitkan dan diberikan kepada pemilik ijazahnya. Ya. Jangan ditahan di satuan pendidikan. Ya, Bapak dan Ibu ya. Jadi setelah ijazahnya terbit, harap segera diberikan kepada pemilik ijazah setelah tanggal kelulusan pastinya. Jangan disimpan di satuan pendidikan. Karena ya kasusnya mungkin akan seperti ini. Ijazahnya kemudian ditumpuk atau diamankan di lemari. Ternyata lemarinya itu ada tikusnya. Ijazahnya digigit tikus. Kemudian ijazah ketika akan diberikan ke pemilik ijazah, ijazahnya sudah rusak, kemudian minta ke dinas, belangko cadangan sudah tidak ada, maka ijazahnya sudah tidak ada lagi. Ya, jadi mengapa tadi saya tekankan ketika sudah diterbitkan, harap segera diberikan ke pemilik ijazah. Sesuai ketentuannya, dinas pendidikan ataupun satuan pendidikan itu tidak berhak untuk menahan ijazah dengan alasan apapun. Ya. Kemudian kalau sudah kejadian bagaimana nih Pak? Maka kalau misalkannya sudah terjadi kejadian seperti ini, ijazahnya sudah terbit kemudian rusak, baik itu sebelum diterima oleh pemilik ijazah ataupun misalkannya sudah diterima oleh pemilik ijazah tapi rusak, bagaimana? Maka langkah yang bisa dilakukan adalah satuan pendidikan hanya bisa menerbitkan surat keterangan pengganti ijazah. Ya, ini sesuai dengan Permendikbud nomor 29 tahun 2014. Ya. Jadi saya tekankan lagi, semoga ini tidak pernah terjadi lagi. Ijazah setelah terbit jangan ditahan, langsung diberikan ke pemilik ijazah. Dan pemilik ijazah harus menyimpan baik-baik karena ini dokumen penting, dokumen resmi, harus disimpan baik-baik. Tapi kalau misalkannya ternyata sudah dilakukan usaha maksimal, masih ada kerusakan, maka satuan pendidikan bisa mengeluarkan surat keterangan pengganti ijazah. Dan surat keterangan pengganti ijazah ini adalah dokumen resmi juga. Dan itu sah berlaku sebagai pengganti ijazah yang telah rusak. Ya, baik Bapak dan Ibu, semoga terjawab, terutama Bu Hendrayanti, ya semoga jawaban saya ini bisa mengobati kegalauan Bu Hendra apabila terjadi kasus ini. Mudah-mudahan sih tidak terjadi lagi ya Bu. Terima kasih.
Oh iya. Iya. Oke, dari Bapak Herman Umar, ini berkenaan dengan sebentar lagi mau musim haji. Jadi ini kepala sekolahnya mau berangkat menunaikan ibadah haji pada tanggal 30 Mei sampai dengan 25 Juli 2023. Nah, kepala sekolah yang bersangkutan apakah boleh menandatangani SKL dan ijazahnya? Silakan. Lanjut. Oke, bagi Bapak dan Ibu yang sudah mendapatkan panggilan langsung sehingga dapat berangkat untuk berangkat ibadah haji, selamat. Tapi untuk kewajiban penerbitan dan penandatangan ijazah ini, apakah boleh kepala sekolah yang bersangkutan menandatangani SKL dan ijazah? Artinya kan di sini apabila berangkatnya itu 30 Mei, maka belum waktunya kelulusan ya Bapak dan Ibu ya. Oke. Apakah kepala sekolah bersangkutan boleh menandatangani SKL? SKL boleh ditandatangani oleh kepala sekolah. Ya. Jadi SKL, surat keterangan lulus, boleh ditandatangani kepala sekolah. Kemudian untuk penerbitan ijazahnya, kami sarankan itu menunggu sampai kepala sekolahnya pulang terlebih dahulu. Ya. Karena mudah-mudahan beliau itu dapat kembali ke tanah air, tapi kalau misalnya ternyata nasib berkata lain, kan beliau sudah tidak bisa menandatangani lagi ya Bapak dan Ibu ya. Sehingga kalau misalkannya ditandatangani sebelum kelulusan itu menyalahi juga, tapi kalau misalkannya ditandatangani setelah kelulusan, beliaunya sudah tiada. Nah, maka kami sarankan untuk penandatangan ijazah ini bisa dilakukan setelah beliaunya pulang, tetapi untuk penulisan nama dan NIP kepala sekolahnya, oh iya, tanggal terbit nama kepala sekolah dan NIP-nya harap dikosongkan terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk keterangan lainnya itu boleh tulis, tetapi untuk tanggal terbit, nama kepala sekolah dan NIP-nya itu harap dikosongkan terlebih dahulu, mencegah hal-hal seperti nama kepala sekolah sudah ditulis tapi beliaunya sudah tiada sehingga blankonya bingung mau ditandatangani siapa karena namanya sudah tercantum tetapi beliaunya sudah tiada. Nah, oleh karenanya untuk kasus seperti ini maka blanko ijazahnya itu jangan dulu dituliskan tanggal penerbitan, nama kepala sekolah dan NIP-nya. Sehingga untuk ketiga ini bisa dituliskan ketika beliaunya sudah pulang, baru dituliskan, baru diterbitkan sekaligus ditandatangan oleh kepala sekolahnya. Tapi kalau beliaunya belum pulang, kami sarankan kosongkan dulu untuk mencegah hal-hal yang menyulitkan Bapak dan Ibu di kemudian hari. Ya, baik. Cukup, semoga jawabannya cukup membantu. Monggo, Mbak Tiara, mungkin masih ada lagi? Sekolah yang belum diakreditasi, kepala sekolah apakah boleh yang menandatangani ijazahnya? Oke, ya, baik. Untuk sekolah yang belum terakreditasi, siapa nih yang berhak melakukan penandatanganan ijazahnya? Nah, yang berhak untuk melakukan penerbitan dan penandatangan ijazahnya itu adalah kepala sekolah di satuan pendidikan bersangkutan. Ya, jadi tetap yang berhak adalah kepala satuan pendidikan dari satuan pendidikan tersebut. Dibuktikan dengan SK definitif sebagai kepala sekolah. Ya, jadi untuk kepala sekolahnya itu
sesuai dengan yang ada di SK penunjukan kepala sekolahnya. Jadi walaupun belum terakreditasi, tapi tetap yang menerbitkan adalah kepala sekolah tersebut. Baik, mungkin Bu Dila, semoga membantu. Dari Bapak Sayung Susanto. Pak, apakah diperbolehkan bagi sekolah swasta menahan ijazahnya karena alasan belum melunasi biaya pendidikan, walaupun sekolah yang bersangkutan itu menerima dana BOS? Terus satu pertanyaan lagi nih. Dari RM Padang. Rumah makan. Baik. Ya, Assalamualaikum. Izin bertanya, bolehkah satuan Waalaikumsalam. satuan pendidikan maksudnya menggunakan printer dengan tinta yang tidak mudah luntur untuk pengisian ijazah? Baik, dua pertanyaan Pak Adit dari YouTube. Ya, baik. Silakan. Baik, untuk Pak Sayo Susanto, apakah boleh menahan ijazah dengan alasan pemilik ijazah atau orang tuanya belum melunasi biaya pendidikan? Ya, menerima BOS atau belum menerima tidak menerima BOS. Ya. Kami nyatakan tidak boleh, karena sesuai dengan ketentuannya di Perka BSKP nomor 4 ini, bahwa kepala sekolah dan satuan pendidikan, bahkan dinas pun itu tidak berhak, tidak boleh menahan ijazah di satuan pendidikan atau di dinas. Jadi tidak berhak untuk tidak memberikan ijazah ke pemilik ijazah dengan alasan apapun. Ya, jadi apabila belum ber-SPP bagaimana? Ya, itu tidak menjadi alasan Bapak dan Ibu. Ya, jadi ijazah tetap diberikan. Apabila ada alasan lain, mohon untuk tidak dijadikan alasan untuk tidak memberikan ijazah. Ya, Bapak dan Ibu ya. Ini sudah ada ketentuannya di Perka BSKP ini, untuk lebih tepatnya di pasal 6 ayat 4. Ya, Bapak dan Ibu ya. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, apakah boleh ijazah diisi menggunakan printer? Karena printer memang tintanya itu tidak mudah luntur. Ya, lebih bagus, ya. Tetapi ketentuannya adalah ijazah ini ditulis menggunakan tulisan tangan. Ya, ada ketentuannya. Ketentuannya sudah dituangkan di perkanya, di lampiran nomor 8 tentang tata tulis pengisian ijazah. Mungkin untuk lebih tepatnya di lampiran bagian A.1.G, bahwa penulisan ijazah ini harus menggunakan tulisan tangan. Ya, tintanya memang tidak luntur, ya, tetapi ketentuannya adalah harus ditulis dengan tulisan tangan. Ya, baik, itu no compromise, sehingga saya harap tidak lagi ada ijazah-ijazah yang diisi menggunakan printer lagi ya. Karena ketentuannya sudah jelas bahwa harus ditulis menggunakan tulisan tangan. Ya, baik, monggo Mbak Tiara, mungkin masih ada lagi? Pak, bagaimana dengan 3 jari peserta didik, Mas? Tentang cap 3 jari. Cap jari ya, apakah menggunakan jempol kiri saja atau menggunakan 3 jari atau berapa jari? Oke, baik Pak Muhammad Syawal, mengenai cap jari peserta didik ya. Oke. Di ketentuan yang tertulis di Perka BSKP-nya adalah membubuhkan cap jari. Ya, membubuhkan cap jari. Tidak diatur apakah 1 jari, apakah 3 jari. Ya. Tapi memang secara umum itu adalah 3 jari. Tapi boleh dibubuhkan 1 jari saja.
boleh jari kanan, boleh jari kiri, boleh 3 jari, boleh 1 jari. Ya, walaupun pada umumnya biasanya ijazah itu adalah 3 jari, tetapi ketentuan di Perkap BSKP ini hanya mengatur cap jari saja. Mungkin cukup ya. Kita mau menulis ijazah nih untuk penilaian. Memang tadi sudah saya mohon maaf karena saya mungkin baru bergabung di Zoom. Tadi saya gabung di YouTube gitu. Jadi agak kurang bisa masuk gitu. Jadi intinya untuk nilai yang kita masukkan di ijazah bagian belakang itu, di situ kan ada Permendikbud 21 2022 tuh. Yang mengatur bagaimana penilaian di sana gitu dan juga untuk kelulusan. Kemudian juga ada Beskap nih ya, Badan Nasional Kelulusan dan Pendidikan mengeluarkan edaran nih nomor 5.919 yang menyatakan bahwa kalau seandainya satuan pendidikan yang menggunakan K13 itu bisa menggunakan penilaian K13 berarti berdasarkan Permendikbud nomor 66 tahun 2013 nih. Jadi diserahkan kepada satuan pendidikan kalau seandainya menggunakan PPA tahun 2022 atau menggunakan Permendikbud nomor 66 tahun 2013. Jadi balik lagi kalau seandainya satuan pendidikan yang ada di Kota Palembang menggunakan K13 berarti dia menggunakan disilahkan berarti Bu ya. Nah, satu itu. Yang kedua, ada nggak rumusan yang terbaru nih bagaimana? Karena kita kalau di PPA K13 yang tahun 2022 itu penggabungan sumatif untuk jenjang 7, 8, dan 9 kemudian dibagi berapa. Jadi mohon Bapak pencerahannya bagaimana sih menginput nilai itu atau ada dasarnya gitu, keluar apa surat edaran atau apa biar satuan pendidikan itu ada semacam titik terang gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nurdi. Ya, langsung Ya, sama-sama Ibu. dijawab. Baik, Pak Judi dari Dinas Pendidikan Kota Palembang. Oke, baik. Untuk pertanyaan pertama, yaitu mengenai dasar untuk dasar untuk penulisan nilai yang ada di halaman belakang ya. Ya. Ya, situ kita kembalikan lagi ke perkanya Bapak dan Ibu. Untuk nilai yang dicantumkan itu sesuai dengan Permendikbud nomor 21 tahun 2022. Nah, di mana di situ bagaimana cara untuk penentuan nilainya juga sudah diatur di situ. Tentang kelulusannya pun sudah diatur di situ bahwa untuk penilaiannya dan kelulusannya itu diserahkan sepenuhnya ke satuan pendidikan. Jadi satuan kan filosofinya adalah yang mengerti peserta didik dan kebutuhan peserta didik itu adalah satuan pendidikannya. Sehingga untuk penentuan nilai dan kelulusannya itu kami serahkan juga ke satuan pendidikan. Ya, jadi semuanya tetap mengacu kepada PPA yang baru. Ya, sesuai dengan Permendikbud nomor 21 tahun 2022. Kemudian untuk yang menggunakan kurikulum 2013 bagaimana? Karena ada surat edaran yang menyatakan bahwa untuk penilaiannya bisa menggunakan PPA yang ketentuan Permendikbud yang lama tentang standar penilaian. Ya, untuk penilaian di rapor itu bisa menggunakan PPA yang lama. Tetapi untuk nilai yang dicantumkan di ijazah ini itu menggunakan PPA yang baru karena di Perkap BSKP ini di nomor 8 di lampiran 2-nya itu sudah tertulis dengan jelas bahwa nilai yang dicantumkan itu sesuai dengan Permendikbud nomor 21 tahun 2022 di mana
PPA yang dimaksud dalam Permendikbud 21 tahun 2022 ini adalah PPA PPA untuk kurikulum 2013 untuk menggunakan PPA yang baru ya. Jadi untuk nilai yang dicantumkan di ijazah ini serta ketentuan penilaian dan kelulusannya itu menggunakan PPA yang baru ya. Semoga berikut ya Pak Zudi ya, semoga jelas tercerahkan. Ya. Kasih dong rumusannya. Oke Pak Zudi, saya kasih tahu rumusnya nih. Rumusnya adalah Pak Zudi beserta seluruh warga satuan pendidikan bersama-sama mencermati, membedah Permendikbud nomor 21 tahun 2022 bersama-sama. Rumusnya itu Pak. Ya, karena apa? Semua ketentuan mengenai penilaian dan kelulusan itu sudah kami serahkan sepenuhnya ke satuan pendidikan, sehingga kami tidak bisa mengatur itu lagi. Ya, oke. Semoga Pak Zudi dan teman-teman dinas lainnya dan teman-teman satuan pendidikan itu tercerahkan ya Bapak Ibu ya. Sudah saya kasih rumusnya loh ya Bapak Ibu ya. Tinggal dipakai rumusnya. Silakan. Bapak untuk pertanyaannya. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi yang masuk tentang penentuan kelulusan. Dari Ibu Elvina Riantika. Pertanyaannya apakah boleh menyingkat nama anak apabila namanya panjang sekali? Contohnya Muhammad Habibullah Al-Ubaidah Abidin Putra. Boleh nggak disingkat? Bagaimana Pak Adit? Silakan Pak Adit. Masya Allah, nama yang cantik sekali ya. Nama yang indah sekali ya. Tapi kita berbicara tentang ijazah, apakah boleh menyingkat nama anak apabila namanya panjang sekali? Contoh, Muhammad Habibullah Al-Ubaidah Abidin Putra. Sesuai dengan ketentuan di awal, bahwa nama yang dicantumkan dalam ijazah itu disesuaikan dengan nama yang tertera di akta lahir. Sehingga apabila nama yang tertera di akta kelahiran adalah Muhammad Habibullah Al-Ubaidah Abidin Putra, maka dituliskan lengkap. Perkatanya per hurufnya sesuai dengan yang tertera di akta kelahiran. Ya, jadi ketentuannya sudah jelas. Ya, semoga jawaban berikut membantu Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Adit. Ada pertanyaan berikutnya lagi yang masuk dari Setio Puji Astuti. Untuk sekolah yang ada pelajaran TIK, dituliskan di ijazah tidak? Karena kan tidak semua sekolah ini ternyata ada pelajaran TIK-nya, itu bagaimana Pak? Silakan. Oke, baik. Dengan Ibu atau Bapak Setio Puji Astuti, untuk sekolah yang ada pelajaran TIK-nya, mungkin yang dimaksud di sini itu bukan informatika ya, tetapi TIK dalam hal muatan lokal mungkin ya. Nah, kalau misalkannya TIK sebagai muatan lokal, maka pastikan bahwa TIK sebagai muatan lokal tersebut sudah diatur menggunakan peraturan daerah. Karena muatan lokal yang diakomodir di kurikulum adalah muatan lokal yang sudah diatur di peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sebagai muatan lokal di daerah. Apabila tidak ada, maka pelajaran TIK tersebut itu
tidak dapat dicantumkan di ijazah karena tidak ada di struktur kurikulum dan juga tidak terdaftar sebagai muatan lokal yang disahkan oleh peraturan daerah tempat sekolah diselenggarakan. Ya, jadi apabila memang itu muatan lokal dan ada dasar SK atau peraturan daerahnya, maka bisa dituliskan di muatan lokal. Tapi kalau misalkan ternyata itu ada pelajaran TIK-nya tetapi tidak ada perdanya tentang muatan lokal TIK tersebut, maka mata pelajaran TIK tersebut tidak dapat dicantumkan di ijazah. Nah, baik. Ya, silakan Mbak Tiara, mungkin masih ada. Siap. Selamat pagi, selamat siang. Izin tanya terkait dengan pengisian data tempat tanggal lahir dari siswa yang telah lulus. Dengan penjelasan diisi sesuai akta kelahiran masing-masing siswa. Sedangkan dalam contoh yang diperlihatkan pada slide adalah hanya menulis kota kabupaten saja. Nah, pertanyaannya, bila dalam akta kelahirannya itu tertulis tempat lahirnya adalah nama desa, apa tetap ditulis sesuai dengan nama desa sesuai akta atau nama kabupaten kotanya saja? Ya. Silakan Pak. Ya, baik. Jadi sesuai dengan pertanyaan sebelumnya, tapi tidak apa-apa. Mungkin beliaunya ada sempat terputus. Baik. Jadi Bapak dan Ibu, apabila tempat lahir yang tertulis di akta kelahiran itu tidak menggunakan nomenklatur kabupaten kota, misalnya desa, dusunnya, maka yang tempat tanggal lahir yang dituliskan di ijazah menyesuaikan dengan akta kelahirannya. Apabila di akta kelahirannya tulisnya desanya, maka yang dituliskan adalah desanya. Oke, baik. Nah, ini ada masuk dari Kabupaten Kota Waringin Timur nih, Pak. Dari Pak Parsi izin bertanya. Untuk nama kabupaten daerah kami, Kabupaten Kota Waringin Timur, apakah tetap ditulis Kota Waringin Timur sesuai contoh yang dipaparkan, atau boleh ditulis Kota Waringin Timur? Terima kasih. Oke, Pak. baik. Silakan Pak. Dengan Pak Parsi. Oke, Pak Parsi, ada ada 3 kali penulisan kabupaten kota di ijazah ini. Minimal 3 sih. Tapi yang diatur itu ada 2 item. Pertama adalah posisi atau kedudukan satuan pendidikan berada. Nah, untuk kedudukan satuan pendidikan berada, itu di situ sudah ada tulisan kabupaten garis miring kotanya. Sudah kami cetakkan di situ. Sehingga yang Bapak tulis itu tinggal Kota Waringin Timurnya saja. Ya, untuk tempat kedudukan satuan pendidikan berada. Kemudian untuk tempat penerbitan ijazah yang posisinya itu ada di bagian kanan bawah, baik itu di halaman depan dan halaman belakang, itu kami tidak tuliskan kotanya. Sehingga untuk tempat penerbitan ijazah itu wajib dituliskan kabupaten dan kotanya. Contohnya untuk wilayah Bapak adalah Kabupaten Kota Waringin Timur, ditulis lengkap dari kabupaten sampai timurnya. Atau disingkat boleh Kota Waringin Timur. Karena kan Kota Waringin Timur kan kabupatennya. Sehingga tetap ditulis Kabupaten Kota Waringin Timur. Tidak ditulis Kota Waringin Timur saja. Ya, jadi saya ulangi ya. Ada dua poin yang diatur untuk penulisan kabupaten ini.
Poin pertama itu di posisi atau kedudukan satuan pendidikan. Itu sudah ada tulisan kabupaten garis miring kotanya, sehingga tidak perlu dituliskan lagi kabupaten atau kotanya. Cukup Kota Waringin Timurnya saja. Tetapi untuk tempat penerbitan ijazah perlu ditulis kabupaten atau kotanya. Contohnya di sini adalah Kabupaten Kota Waringin Timur. Ya, baik. Semoga cukup jelas. Dari pengisian NISN, jika siswa memiliki 2 NISN, namun NISN yang ditulis di ijazah sebelumnya sudah tidak aktif, dan yang aktif malah NISN yang tidak sesuai yang ditulis di ijazah sebelumnya. Jadi gimana Pak? Ya. Untuk kasus yang seperti ini? Ya, ini kasus siswa memiliki 2 NISN. Biasanya itu antara jenjang sebelumnya dengan jenjang yang baru itu NISN-nya beda. Biasanya karena kesulitan pendaftaran NISN atau bagaimana, atau misalkannya biasanya itu bukan berpindah ya, maksudnya jenjang sebelumnya dari madrasah kemudian melanjutkan ke pendidikan reguler. Itu bisa terjadi, tetapi kami harapkan tidak terjadi. Jadi NISN ini berlaku seumur hidup, mulai dari anak tersebut mulai sekolah sampai seumur hidup, ya, sampai nanti dia melamar kerja pun ijazah digunakan dan disitu ada NISN-nya. Artinya NISN itu berlaku seumur hidup. Ya. Tapi kalau misalkan terjadi kasus seperti ini, siswa tersebut memiliki 2 NISN. NISN yang sebelumnya jenjang SD itu sudah tidak aktif, kemudian dibuatkan NISN baru dan sekarang aktif NISN yang barunya. Nah, NISN mana yang ditulis di ijazah, sebelum menuliskan NISN tersebut, diharapkan Kepala Satuan Pendidikan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Dinas Pendidikan terkait dengan NISN yang aktif. Mana yang aktif? Yang aktif yang mana nih? Yang SD-nya atau yang SMP-nya? Koordinasi terlebih dahulu. Jika yang aktif itu adalah yang jenjang SMP-nya, maka Satuan Pendidikan harus mengeluarkan surat keterangan terkait NISN yang berbeda dengan jenjang sebelumnya. Ya, jadi SMP mengeluarkan surat keterangan mengenai perbedaan NISN ini dan menyatakan bahwa NISN yang aktif adalah NISN yang aktif. Ya. Apakah yang SD atau yang SMP, dituliskan, ditegaskan dalam surat keterangan tersebut. Yang aktif yang mana? Kemudian yang dituliskan di ijazah yang mana? Yang dituliskan yang di ijazah adalah NISN-nya yang aktif. Ya. Dan ini harap diingat baik-baik bahwa surat keterangan ini pun adalah dokumen sah, dokumen resmi. Dan ini tidak boleh hilang, harus disimpan baik-baik, dan juga kami harap kita usahakan oleh Satuan Pendidikan, kemudian juga oleh Dinas, sehingga rekor mengenai NISN ini mana yang aktif dan mana yang sudah tidak aktifnya itu tetap terrekord, sehingga ketika nanti ada yang mempermasalahkan perbedaan NISN ini, Bapak dan Ibu bisa menjawabnya, ya Bapak dan Ibu, sehingga mohon dipastikan bahwa surat ini ada dan tersimpan dengan baik. Ya. Silakan. Penjelasan dari Pak jelas ya tentang pengisian NISN. Ya. Nah ini ada lagi nih pertanyaan tentang penambahan nama belakang dari Ibu Daniel Christy. Bapak, bagaimana untuk nama siswa yang ada penambahan nama di belakangnya, sementara waktu ijazah SD itu tidak ada?
Jadi waktu SD nggak ada nama belakangnya. Nah, pas ketika di SMP bisa ditambahkan nama family baru. Apakah ini bisa dilakukan atau tidak, atau bagaimana? Oke, baik. Untuk penambahan nama family baru itu untuk ketentuannya itu tetap menggunakan ketentuan yang telah kami jelaskan, bahwa nama yang dicantumkan adalah nama yang sesuai dengan akta kelahiran atau dokumen resmi tentang kelahiran lainnya. Ya. Jadi apabila nama yang ketika dia SMP kemudian ada penambahan nama baru, tetap menggunakan nama dokumen yang resmi diterbitkan oleh negara, yaitu akta kelahiran. Ya, jadi untuk penambahan nama itu apabila di akta kelahirannya itu tidak ditambah juga, ya maka yang tetap dicantumkan dalam ijazah adalah nama yang sesuai dengan akta kelahiran. Nah, baik. Oke, baik. Jadi harus sesuai dengan dokumen resmi yang diterbitkan oleh negara Negara. di Indonesia ya. Belum tentu, bisa jadi lahir di Tokyo, bisa jadi. Jadi udah penandatanganan ijazah boleh dengan nama sendiri, mengingat aturan di Kota Yogyakarta tanda tangan resmi kepala sekolah itu menggunakan warna biru. Ini bagaimana penjelasannya? Jadi untuk pengisian ijazah ya menggunakan tinta warna hitam, tidak mudah luntur, tidak mudah dihapus. Ya. Kemudian untuk penandatangannya bagaimana? Nah, penandatanganan ini termasuk ke dalam pengisian ijazah. Ya, jadi pengisian ijazah itu termasuk dalam penandatanganan ijazah itu termasuk dalam pengisian ijazah. Artinya penandatanganan ijazah juga harus mengikuti ketentuan Perka BSKP nomor 8 ini, yaitu menggunakan tinta warna hitam. Nah, jadi untuk pengisian mulai dari nama sampai kepada tanda tangan kepala sekolahnya itu tetap menggunakan tinta warna hitam yang tidak mudah luntur dan tidak mudah dihapus. Baik. Oke, baik. Selanjutnya, satu lagi pertanyaan dari Bapak Wahyudi Abdullah. Untuk pas foto peserta didik, apakah menggunakan pas foto warna, Pak, untuk pas foto peserta didik? Dan apakah ada ketentuan warna untuk background-nya? Nggak boleh warna pink gitu. Baik, ya. Oke, baik Pak Wahyudi. Ketentuan yang kami atur di sini adalah pas foto yang digunakan adalah pas foto ukuran 3 x 4 cm. Boleh berwarna, boleh hitam putih. Nah, jadi ya pertanyaan pertama sudah dijawab, apakah menggunakan foto berwarna? Boleh berwarna, boleh hitam putih. Nah, kemudian untuk background-nya, apakah ada ketentuannya? Tidak ada ketentuannya untuk background warnanya. Yang pasti disesuaikan dengan fotonya, jawaban Ibu ya. Bisa jadi ada sekolah-sekolah yang menggunakan seragam tidak putih ya, tapi misalkannya warnanya biru, bisa jadi. Sekolah swasta ada yang menggunakan seragam warna biru, ya harap disesuaikan untuk background-nya. Kalau misalkannya ditemukan dengan warna biru juga kan nanti tidak malah blur, bukan blur, ya warnanya nyaru ya, sehingga memang tidak diatur untuk ketentuan background ini, tidak diatur, tetapi harap Bapak dan Ibu mengatur background-nya sesuai
dengan ketentuan bahwa pas foto itu harus jelas memperlihatkan wajah dari pemilik ijazah tersebut. Ya, silakan, semoga membantu. Selanjutnya, terima kasih kepada Pak Aditya Harlan yang telah menjadi pemapar luar biasa tentang pengisian belangko ijazah SMP. Semoga ini tercerahkan ya Bapak Ibu. Dan kalau misalkan masih ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan, silakan mampir ke media sosial Direktorat SMP. Insya Allah kita akan memfasilitasi Bapak Ibu untuk pertanyaan-pertanyaan yang di luar pertemuan kita pada hari ini. Makanya jangan lupa untuk di follow, di subscribe juga dan di share.